Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz sekalian? Alhamdulillah, semoga anak-anak Ustadz sekalian dalam keadaan baik dan sehat semua. Oke, anak Ustadz yang soleh dan solehah, insya Allah hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 4 tentang nilai tempat. Oke, baik anak-anak Ustadz, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa, terlebih dahulu kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian nanti dilanjutkan dengan baca doa kedua orang tua, doa bahagia dunia akhirat, dan ditutup dengan doa belajar. Kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa. Semoga doa kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak Ustadz, sebelum kita memasuki materi kita hari ini tentang nilai tempat pada bilangan, nah, ada baiknya kita mengingat sedikit tentang pelajaran yang telah kita pelajari. Nah, pada pertemuan pertama, anak Ustadz sudah belajar tentang hidup rukun. Nah, anak-anak Ustadz semuanya pasti sudah tahu kan bagaimana tentang hidup rukun. Contohnya, ketika bermain bersama adik, tidak boleh saling berebut mainan. Yang kedua, anak Ustadz dan sudah juga belajar tentang lambang bilangan dan nama bilangan. Ya, tentunya anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah semuanya juga sudah mengenal lambang dan nama bilangan. Nah, anak Ustadz, hari ini kita akan belajar tentang nilai tempat. Ada yang tahu nilai tempat itu bagaimana? Pasti sudah ada yang tahu karena waktu kita kelas 1 juga sudah belajar tentang nilai tempat. Tapi di pelajaran kelas 1 dulu kita mempelajari angkanya baru 2, yaitu satuan dan puluhan. Di kelas 2 ini kita akan belajar nilai tempat terdiri dari 3 angka. Nah, anak Ustadz,
Apa sih nilai tempat itu? Ya, sebelum kita belajar ke sana, kita lebih tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Apa tujuannya anak Ustadz kita belajar hari ini? Tujuannya adalah anak Ustadz bisa menentukan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Oke? Nah, sekarang kita ingin tahu dulu pengertian dari nilai tempat itu apa. Nilai tempat adalah nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Nilai tempat suatu angka mempunyai berbagai tingkat tergantung dari letak bilangan tersebut. Tingkatan tempat tersebut adalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya. Nah, adapun pengertian lainnya supaya kita lebih paham, setiap bilangan disusun oleh beberapa angka. Setiap angka mempunyai nilai tempat yang berbeda-beda. Nilai tempat merupakan nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya pada satu bilangan. Nah, berikut adalah susunan nilai tempat. Nah, di sini Ustadz tampilkan 3 susunan bilangan tempat karena di kelas 2 ini kita hanya mempelajari nilai tempat yang terdiri dari 3 angka. Oke, yang pertama adalah bilangan satuan disusun oleh satu angka, yaitu antara 0 sampai 9. Kemudian yang kedua, bilangan puluhan disusun oleh 2 angka, antara 10 sampai dengan 99. Kemudian yang ketiga, bilangan ratusan disusun oleh 3 angka, antara 100 sampai 999. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih memahami, kita lihat contoh-contoh dari nilai tempat. Anak Ustadz tahu bilangan berapa yang Ustadz tampilkan di bawah? Iya, tahu. Ada 1, 3, dan 4. Nah, anak Ustadz dan yang soleh dan soleha, coba perhatikan pada gambar yang Ustadz tampilkan ini. Ada gambar yang berwarna merah, ada gambar yang berwarna biru, dan ada gambar yang berwarna hijau. Sekarang kita lihat mana satuan, mana puluhan, dan mana ratusannya. Ya, pertama adalah satuan. Satuan dari angka 134 adalah 4 yang berada pada barisan gambar yang berwarna hijau. Ya, yang kedua, puluhan. Adapun angka yang terdapat di barisan puluhan adalah angka 3 yang berada pada gambar yang berwarna biru. Berikutnya, angka ratusan. Angka ratusannya berada pada angka berapa? Iya, angka 1 yang berada pada barisan gambar yang berwarna merah. Nah,
Oke, baik anak Ustadz. Untuk lebih pahamnya lagi, kita lihat ada beberapa contoh latihan soal. Contoh 1, bilangan 9. 9 nilai tempat satuan. Jadi, nilai tempat angka 9 adalah satuan. Contoh kedua, terdiri dari dua angka, 23. 3 nilai tempat satuan, 2 nilai tempat puluhan. Jadi, nilai tempat angka 2 adalah puluhan, nilai tempat angka 3 adalah satuan. Nah, contoh yang ketiga terdiri dari 3 angka, yaitu 127. Nilai tempat satuan berada pada angka 7. Nilai tempat puluhan berada pada angka 2. Nilai tempat ratusan berada pada angka 1. Jadi anak Ustadz, nilai tempat angka 1 adalah ratusan. Nilai tempat angka 2 adalah puluhan. Nilai tempat angka 7 adalah satuan. Oke, baik anak Ustadz. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak Ustadz bisa memahaminya. Nah, anak Ustadz, di Al-Fitian juga ternyata ada nilai yang harus kita miliki. Nilai yang harus anak Ustadz yang soleh dan solehah harus miliki. Jadi, anak Ustadz bukan hanya nilai tempat. Jadi, nilai anak Ustadz juga harus diperhatikan ketika Al-Fitian. Apa saja itu nilainya? Yaitu nilai karakter namanya. Pertama, nilainya adalah menghafal, memahami, dan mengimani rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, menghafal, memahami Asmaul Husna. Yang ketiga, terbiasa hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada setan. Dan yang keempat, terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima adalah memahami dan berlatih ikhlas dalam beramal. Oke, baik anak Ustadz. Pembelajaran kita hari ini Ustadz cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak Ustadz memahami dari materi kita hari ini. Untuk selanjutnya Ustadz akan melakukan penugasan berbentuk latihan soal yang akan anak Ustadz yang soleh dan solehah kerjakan nanti melalui Google Form yang akan Ustadz kirimkan. Terima kasih anak Ustadz. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah dan tutup dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.